Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tansil Huda dari kelompok 10 mata kuliah perpajakan. Materi kami di kelompok 10 yaitu bea materai. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan. Sebelumnya kita pahami dulu apa pengertian bea materai. Bea materai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek bea materai. Dengan kata lain, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Kita masuk ke dalam dasar hukum bea materai. Dasar hukum bea materai serta aturan bea mengenai bea materai. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Sebab dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai yaitu agar lebih sederhana serta lebih sempurna, agar objek lebih luas serta lebih mudah untuk dilaksanakan karena hanya mengenal satu jenis bea materai yaitu 3.000 dan 6.000. Dasar hukum yang kedua yaitu PP Nomor 24 Tahun 2000. Peraturan ini sebelumnya merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, yaitu peraturan untuk mengatur pelaksanaan bea materai. Pada akhirnya dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 yang berisikan tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Mei tahun 2000. Dasar hukum yang ketiga yaitu KMK RI nomor 133B atau per KMK 04 per 2000. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 133 KMK 04 2000 tanggal 28 April tahun 2000 tentang pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain. Di antaranya yaitu pada pasal 1 berisikan tentang pelunasan bea materai dengan cara lain, yaitu dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan menggunakan mesin teraan materai. Teknologi percetakan, sistem komputerisasi dan alat lain dengan teknologi tertentu. Pada pasal 2, pelunasan bea materai harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak dan hasil percetakan tanda bea materai harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Dasar hukum yang keempat yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 PMK 03 Tahun 2014. Peraturan Menteri Nomor 70 PMK 03 Tahun 2014 tentang cara pemateraian kemudian. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 April 2014. Dengan berlakunya peraturan ini, PMK nomor 476 per KMK 03 tahun 2002 tentang pelaksanaan pelunasan bea materai dengan cara pemateraian kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya yaitu prinsip bea materai. Prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai. Yang pertama yaitu bea materai dikenakan atas dokumen. Yang kedua, satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Yang ketiga, rangkap atau tindasan terutang bea materai sama dengan aslinya. Yang menanggung bea materai apabila ada sesuatu di kemudian hari adalah pemegang dokumen. Yang terutang bea materai adalah orang-orang atau pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen tersebut. Selanjutnya yaitu tarif bea materai. Berikut perubahan tarif bea materai dari masa ke masa. Ketentuan bea materai yang pertama yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
tentang harga nominal dokumen kurang lebih 1 juta menggunakan biaya materai 1.000. Selanjutnya yang kedua yaitu peraturan PP nomor 24 tahun 2000. Harga nominal dokumen 1 juta menggunakan biaya materai 6.000 serta 250.000 sampai 1 juta menggunakan biaya materai 3.000. Selanjutnya yaitu peraturan yang ketiga yaitu undang-undang terbaru mulai tahun 2001 tentang hak biaya materai harga nominal dokumen 5 juta menggunakan biaya materai 10.000. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yaitu saudara Fitra Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Ridwan. Saya akan melanjutkan materi dari saudara Tansil Huda, yaitu cara pelunasan biaya materai. Tata cara pelunasan biaya materai. Saat terutang, biaya materai adalah saat belum dokumen digunakan. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 disebutkan saat terutang biaya materai adalah: yang pertama, dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen dibuat. Ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Selama ini cara pelunasan biaya materai yang kita kenal adalah dengan cara menempelkan benda biaya materai atau menggunakan kertas segel atau kertas biaya materai. Materai yang kita kenal selama ini bentuk, ukuran, nama materai, tempel, dan kertas materai. Demikian pula percetakan, pengurusan, penjualan, serta penelitian. Kebahasannya ditetapkan oleh Menku dengan penetapan terakhir KMK nomor 32 KMK 03 2002 tanggal 19 September 2002. Pelunasan biaya materai bagi dokumen yang dibuat di luar negeri. Dokumen yang dibuat di luar negeri tidak dikenakan biaya materai sepanjang tidak digunakan di Indonesia. Saat dokumen yang dibuat di luar negeri itu akan digunakan di Indonesia, maka biaya materai yang terutang harus dilunasi terlebih dahulu yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku dengan cara pematerian kemudian oleh pejabat pos tanpa dikenakan denda. Apabila dokumen yang dibuat di luar negeri dimaterikan sesudah dokumen tersebut digunakan, maka dikenakan denda 200% yang pelunasannya juga dengan cara pematerian kemudian yang dilakukan pejabat pos. Pelunasan dengan menumbuhkan tanda biaya materai lunas dengan sistem komputerisasi. Pelunasan biaya materai dengan sistem komputerisasi hanya dibolehkan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang dalam pasal 1 huruf D PP nomor 24 tahun 2000 dengan jumlah rata-rata pematerian setiap hari minimal 100 dokumen. Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan biaya materai dengan komputer harus menjalankan prosedur sebagai berikut. Pembayaran biaya materai di muka sebesar jumlah dokumen yang harus dilunasi biaya materai dengan menggunakan SSP ke kas negara melalui bank resepsi. Mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Dirjen Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi biaya materai dan jumlah biaya materai yang telah dibayar. Ketiga, perum peruri dan perusahaan security yang melakukan pembubuhan tanda biaya materai lunas pada cek, bilet giro atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun harus menyampaikan laporan bulan kepada Dirjen Pajak paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.